Hai semua, kalau kamu lagi nonton video ini, aku mau minta satu hal buat kamu nih. Kamu gak usah lihat aku, dan tentunya di sini nggak ada visual penting dan nggak ada juga suara-suara aneh. Anggap saja ini cuman suara yang duduk di seberang kamu atau di samping kamu saat kamu lagi makan. Nah, tentunya cerita ini juga bukan fiksi, bukan juga cerita kosong, dan semua yang aku sampaikan ini tentang sebuah fakta atau punya dasar dan tentunya terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kamu lagi makan sendirian, pas banget nih, atau mungkin lagi butuh temen di kesunyian kamu, yuk lihat video ini dan dengerin aja. Nah, teman-teman atau kamu yang lagi santai ini, ada fenomena yang terlihat cukup sederhana nih. Coba deh ingat suatu hal yang mana ketika kamu benar-benar makan sendirian dan di tempat yang sepi. Pernah nggak kamu merasakan atau ingat masa itu? Nah, tentunya makan sendirian itu bukan karena kita nggak punya teman atau karena kita dijauhi oleh si doi atau teman-teman akrab kita, tapi karena memang lagi pingin sendiri nih. Mungkin di warung, di rumah, di kantor, atau memang hanya sekedar ingin sendiri dengan HP kamu atau laptop kamu. Nah, anehnya memang ini biasanya sering terasa lebih tenang, tapi juga terkadang dilihat teman-teman kita, kok kamu sendirian, kamu lagi ada apa? Nah, jadi muncul pertanyaan. Nah, memang padahal manusia itu dikenal sebagai makhluk yang sosial. Tapi kenapa ya makan sendirian itu kadang itu memang jauh terasa lebih nyaman? Yuk, coba kamu pikirkan kira-kira kenapa ya? Makanya kalau teman-teman ketemu temennya atau saudara kamu gitu makan sendirian, ya itu sebenarnya bukan hal aneh. Tapi kalau dia sering sendirian terus, nah itu patut dipertanyakan. Nah, memang ini sekedar bukan hanya perasaan, tapi memang ada datanya dan ini nyata gitu. Nah, jadi beberapa penelitian psikologis nih atau psikologi sosial menunjukkan bahwa aktivitas makan bukan hanya soal lapar aja nih, tapi juga soal stimulasi mental. Nah, menarik kan? Jadi cuman sekedar piring taruh depan makan, bukan, tetapi ada stimulasi mental di sini. Nah, saat kita makan bersama orang lain, kita tentunya perlu memproses obrolan, kemudian juga kita mengidentifikasi ekspresi wajah, kemudian kita juga harus melihat respon sosial, dan kemudian juga pastinya sopan santun. Jadi memang hal ini membuat otak kita, otak kamu jadi lebih kerja keras. Nah, sementara kalau makan sendirian ya kita tidak perlu banyak hal yang kita pikirkan, tidak perlu juga merespon siapapun, dan juga nggak ada yang harus dipikirkan tentang aku mau ngobrol apa ya, dan kemudian kira-kira aku harus merespon apa. Jadi ya udah makan aja gitu. Nah, jadi secara ilmiah ini disebut cognitive load atau beban kognitif. Nah, semakin banyak interaksi sosial, semakin besar juga beban kognitifnya. Nah, makan sendiri itu memang lebih ringan dan itu jujur menenangkan. Dan tentunya juga merasakan kita bahwa lebih tenang itu lebih penting gitu. Nah, kemudian nih teman-teman atau kamu yang lagi makan, otak tuh butuh diam. Dimana di siang hari, terutama di antara jam 11 sampai jam 1 siang ya, tubuh kita secara alami mengalami penurunan energi. Nah, jadi ini memang sudah ada penelitian ya. Dalam ilmu biologi ini berkaitan dengan ritme sirkadian. Nah, penurunan kewaspadaan, kebutuhan istirahat singkat. Nah, makanya kita sering mengantuk atau emosi lebih sensitif dan tidak ingin banyak bicara. Atau kata orang, aduh lagi moodnya lagi pingin diam aja nih, lagi males. Nah, saat kamu memilih makan sendiri nih, sebenarnya tubuhmu sedang bilang, aku butuh jeda. Jadi tubuh kamu lah sebenarnya yang menginstruksikan diri untuk, yuk rehat sejenak, ambil napas, tenangkan pikiran, atau kalau mungkin
bisa tidur bentar, nah gitu ya. Jadi ini memang bukan dari lingkungan, tetapi memang dari keadaan kita sendiri nih. Jadi dari keramaian mental dalam diri kita gitu. Tapi perlu diingat ya teman-teman, ini bukan antisosial. Ini penting. Makanya sendirian itu bukan berarti kamu lagi pengen sendirian itu bisa dikatakan antisosial. Bukan berarti juga kesepian. Dan tentunya bukan tanda juga kamu punya masalah gitu atau kamunya bermasalah. Jadi ini memang harus lebih dilihat kepada ilmunya gitu, ilmu atau secara biologis, secara psikologisnya gitu, bahwa memang ada momen-momen tertentu sendiri itu menyenangkan. Nah, lebih lanjut yang perlu kamu tahu juga bahwa banyak orang pekerjaannya tuh hari-harinya tuh penuh interaksi gitu. Mungkin dia seorang mentor, seorang motivator gitu, dari pagi hidupnya tuh ramai terus. Dan kemudian kepalanya juga tidak pernah diam mikir, setelah ini ditanya apa, abis ini ngapain. Nah, jadi memang justru orang-orang seperti ini yang paling sering mencari momen sunyi. Momen-momen sunyi di kehidupannya. Nah, psikolog juga menyebutkan sebagai solitude yang sehat nih teman-teman. Nah, solitude itu memang sebenarnya bukan kesepian. Solitude itu adalah pilihan. Jadi, kalau kamu lagi makan sendirian itu sebuah pilihan yang bagus sebenarnya di kepala kamu. Asalkan memang tujuannya untuk mencari momen break. Santai dulu, tenang dulu, dan tentunya mungkin butuh rest sejenak. Atau mungkin take a nap juga bisa juga. Nah, biasanya nih kalau pilihan terbaik itu kita mencari warung yang nggak terlalu rame kalau lagi makan di luar, atau mungkin mencari kantin yang kayak orang yang datang tuh nggak terlalu banyak. Nah, jadi ini memang biasanya akan lebih terasa nyaman. Sama kayak aku juga, kalau aku ngafe nggak suka tuh yang rame kayak mie gacoan gitu. Itu kan rame banget gitu kalau di tempat aku ya. Itu nggak cocok karena menurut aku terlalu rame, bising gitu. Enak tuh yang tenang. Makanya di kafe itu biasanya diputar lagu-lagu yang slow untuk juga relaksasi, ketenangan. Dan itulah mengapa sendiri itu sebenarnya juga hal yang sangat umum kalau kita temui. Nah, mungkin kamu pernah nggak sadar bahwa warung kecil, musiknya pelan, kursi dari plastik biasanya kadang-kadang. Kemudian juga suara sendok kena piring tuh terdengar gitu. Itu memang terasa kayak bukan suasana mewah, tapi cenderung malah terasa aman. Nah, karena memang tidak ada tuntutan apapun di situ dan tidak ada juga peran-peran yang harus dibagi karena kita harus bertanya atau kita harus menjawab. Dan yang punya warung pun juga nggak peduli kamu mau diem atau ngapain, karena ya biasanya warung-warung gitu ya udah kamu pesan makan udah dilayani saja. Nah, dalam psikologi lingkungan nih teman-teman, tempat seperti ini disebut low demand environment. Jadi ini kita ada sedikit bahasa Inggrisnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ya kayak tempat yang kebutuhannya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Jadi lingkungan ini tidak menuntut performa, tidak menilai, dan juga tidak ada menekan. Ya santai aja gitu, tempatnya tuh tenang, santuy. Dan biasanya kadang-kala kita tuh juga merasa kayak di sini enak ya makanannya santai. Nah, jadi biasanya tuh di alam bawah sadar kita juga akan ngerekam bahwa di sini tuh tempatnya lebih enak, atau cozy-nya tuh tapi cozy yang relax gitu. Nah, kalau mungkin kamu lagi makan dan kemudian lagi dengerin video ini juga, sebenarnya ini menarik nih bahwa banyak orang itu menonton video untuk mencari informasi sambil makan. Jadi istilahnya tuh untuk ditemani. Nah, studi digital nih menunjukkan bahwa suara manusia yang tenang, ritme bicara yang stabil, tanpa konflik tentunya ya, bisa menurunkan rasa sepi dan meningkatkan rasa aman. Itulah mengapa kalau semuanya kita lagi makan itu sering dijumpai orang mungkin lagi dengar musik, dengar video, atau mungkin nonton video gitu. Karena video juga cuma bisa didengar ya. Siapa tahu kalian males denger atau lihatnya, ya
jangan dilihat gitu. Makanya ada podcast tuh sebenarnya nggak perlu dilihat, karena umumnya biasanya ya cuman cerita gitu, tinggal kita dengerin aja sambil kita makan, cocok sih. Atau mungkin video monolog kayak aku punya ini. Dan tentunya suara narasi yang santuy gitu, menyenangkan dan gak perlu membuat pikirannya berat. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin makannya mau selesai nih, jadi ini sebenarnya bukan masalah kita kurang temen atau kurang hiburan ya, tetapi ketenangan inilah yang biasanya tuh membuat tubuh ini terasa lebih produktif kembali. Jadi kurang ruang untuk diam tanpa ditanya itu, atau kesendirian kita tuh memang perlu. Jadi ketenangan itulah, atau kediaman kita, bukan rumah ya, tapi ketenangan atau diamnya kita itu sebenarnya memberi ruang kecil untuk tubuh kita untuk lebih rileks, lebih tenang. Jadi itulah mengapa kadang makan sendirian itu sangat nggak apa-apa, nggak ada yang masalah. Dan itu untuk bernapas sebentar. Jadi kalau kamu masih di sini, masih menemenin makan siang kamu dengan aku gitu, terima kasih sudah dengerin. Dan series ini bukan tentang hal besar, tentang hal yang kecil, tapi juga tentang bagaimana kita mengetahui hal-hal yang mungkin terlihat sangat umum, tapi sebenarnya ada dasar fakta ilmiahnya. Dan tentunya ini juga bisa jadi solusi hidup, supaya kamu gak ngerasa, aduh kalau aku makan sendiri ini kira-kira apa anggapan orang gitu. Jadi cerita-cerita ini bisa dibicarakan juga, dan tentunya video ini juga semoga bisa nemenin makan siang kamu. Dan informasi juga, setelah kemarin series animal, jadi kita akan coba masuk di series tentang sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari, tapi mungkin saja ada makna-makna dan kemudian fakta-fakta ilmiah di belakangnya. Selamat siang dan semoga makananmu hari ini enak. Bye-bye.